Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas sedikit mengenai kebijakan P4TK khususnya dan Kemdikbud pada umumnya di dalam rangka program peningkatan kompetensi guru. Seperti telah kita ketahui bersama bahwa periode tahun 2012 sampai 2014 P4TK Matematika sudah mendapatkan data dari Kemdikbud tentang hasil uji kompetensi guru. Diperoleh data bahwa 76.881 guru matematika SMP, SMA dan SMK telah di UKG, maksudnya uji kompetensi guru dengan skor yang belum menggembirakan. Karena itu salah satu kebijakan dari kementerian khususnya adalah di P4TK Matematika adalah bagaimana mendiklat guru tadi melalui kebijakan baru yang disebut dengan Diklat Pasca UKG. Di dalam Diklat Pasca UKG ini P4TK telah menetapkan suatu perencanaan di mana indikator secara nasional untuk guru matematika nanti adalah di tahun 2019 skor rata-rata kompetensi pengetahuan dan keterampilan sudah dipatok oleh Bappenas menjadi 8,0. Oleh karena itu kami P4TK Matematika melakukan 3 hal untuk Diklat Pasca UKG ini. Yang pertama adalah Diklat Pasca UKG yang dilakukan di MGMP atau sekolah di masing-masing kabupaten, tetapi polanya adalah in on in. In on in maksudnya adalah in itu untuk waktu beberapa waktu, misalnya seminggu. On itu nanti di sekolah masing-masing, dan kemudian kembali lagi ke in untuk beberapa waktu. Nah, sedangkan yang kedua adalah Diklat Pasca UKG di MGMP, tetapi hanya tatap muka saja sekali, tidak pakai in on in. Dan yang ketiga nantinya adalah akan ada Diklat untuk Pasca UKG dengan pola e-training. Nah, apa hubungannya dengan e-training yang sekarang? Yang sekarang ini adalah e-training yang sangat terstruktur, rigid, dan hasilnya diharapkan baik. Sedangkan Diklat yang e-training Pasca UKG akan melihat hasil ini. Kalau hasil ini sudah baik, akan kita simpulkan bagaimana justifikasinya apabila akan dilakukan untuk Diklat Pasca UKG untuk sistem online. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwa tahun 2015 ini akan ada Diklat kurikulum, yaitu untuk mendukung agar kurikulum baru ini atau kurikulum 2013 ini itu bisa secara perlahan itu kita lakukan sampai tuntas sekitar tahun 2018. Nah, berdasarkan informasi yang saya peroleh dari pusat pada hari ini tadi jam 12 adalah bahwa Diklat kurikulum ini direncanakan akan selesai tanggal 30 Juni 2015. Sekarang sudah dilakukan persiapan-persiapan untuk beberapa guru kelas yang tahun lalu belum didiklat. Persiapan-persiapan itu antara lain adalah penulisan modul untuk diklat, untuk pelatihan bagi narasumber nasional, kemudian juga bagi guru-guru sasaran. Yang nantinya guru-guru sasaran itu akan mengimplementasikan kurikulum baru ini di kelas masing-masing. Secara umum untuk diklat kurikulum itu yang bisa kita sampaikan, sedangkan lebih detail nanti akan kita sampaikan di beberapa minggu yang akan datang. Kemudian yang ketiga yaitu kebijakan P4TK berkenaan dengan program lain-lain. Program lain-lain di P4TK Matematika ini yang nomor 1 adalah kita melakukan diklat yang namanya adalah diklat PKB 2-in-1. Dalam diklat 2-in-1 ini bisa terjadi 2 hal, yaitu diklat dan inovasi itu bisa diperoleh semuanya, yang akhirnya nanti diharapkan para peserta diklat PKB 2-in-1 yang hanya dilaksanakan 2-4 kelas tahun ini itu bisa mendapatkan inovasi-inovasi atau publikasi yang cukup baik bagi guru, yang diharapkan nanti pada tanggal 12 dan 13 November 2015 bisa diseminarkan di Sendimat, yaitu Seminar Pendidikan Matematika di P4TK Matematika.
Itu yang pertama. Yang kedua adalah Sendimat sendiri. Sendimat singkatan dari Seminar Pendidikan Matematika di PMPTK Matematika. Untuk yang ketiga akan dilaksanakan tanggal 12 dan 13 insya Allah. Program ini merupakan ajang bagi kawan-kawan guru, bagian besar guru yang sudah memiliki artikel, baik artikel berasal dari inovasi maupun artikel berasal dari gagasan-gagasan. Di dalam seminar ini nanti akan kita bagi dua. Yang pertama adalah sidang pleno yang akan menghadirkan para pakar dan pejabat dari Jakarta dari level kementerian sampai kepada beberapa pakar dari perguruan tinggi di bidang pendidikan matematika. Sedangkan yang lain adalah sesi paralel yang di presentasi adalah paper-paper dari para guru. Untuk Sendimat yang pertama yaitu di tahun 2013 itu terdapat tidak kurang dari 150 paper dari guru yang dipresentasikan. Tahun 2014 sekitar 125 paper guru yang dipresentasikan. Sedangkan tahun 2015 diharapkan angkanya meningkat dari angka-angka tahun 2013 dan 2015. Dengan Sendimat ini diharapkan para guru yang sudah rajin menulis itu dapat dijadikan sebagai ajang untuk tukar pikiran antar guru dari berbagai pulau, dari berbagai kabupaten, berbagai provinsi, untuk bertukar pikiran, bertukar ide tentang inovasi-inovasi apa, pembelajaran-pembelajaran apa yang baik yang pernah dilakukan di kelas, ataupun ilmu-ilmu pendidikan matematika yang telah dia pelajari untuk kemudian dilaksanakan di kelas dan di-share hasilnya di forum Sendimat ini. Di dalam forum Sendimat ini insya Allah bisa merupakan suatu ajang yang bisa bagi guru mendapatkan ya, yaitu berupa sertifikat yang salah satunya adalah berfungsi untuk kenaikan pangkat. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga terus akan melakukan yang namanya Primatika. Primatika itu singkatan dari Pertemuan Ilmiah Matematika yang akan kita lakukan insya Allah setiap bulan. Dan bulan Mei ini sudah akan ada pertemuan yang ketiga. Pada pertemuan yang kedua sudah kita undang narasumber yang sangat berkompeten, yaitu Profesor Suyanto dari UNY yang pernah menjadi Dirjen di Menum di Kemdikbud, yaitu untuk membahas dan mensosialisasikan tentang program-program kurikulum 2013 di era baru 2015 ini seperti apa modifikasinya. Itu sudah kita sampaikan di model-model Primatika. Nah, dalam Primatika ini kita undang tidak hanya sekedar guru, tetapi juga kepala sekolah, ya, guru, orang tua murid, bahkan komite sekolah serta para tokoh. Insya Allah di Primatika yang ketiga nanti itu kita akan mengundang sekitar 150 peserta, baik dari guru, pengawas sekolah, kepala sekolah, orang tua murid maupun komite sekolah, dan stakeholder yang lain. Itu adalah program yang ketiga. Sedangkan program yang keempat, kita tetap berupaya agar kita mempunyai diklat rutin, yaitu diklat guru pemandu dan guru inti. Diklat ini pada hakikatnya adalah diklat yang akan kita gunakan untuk menciptakan mungkin master teacher di masing-masing kabupaten kota. Kebijakan yang dahulu 2010 sampai sekarang, sekiranya tidak ada anggaran yang terpotong, kira-kira adalah di setiap kabupaten itu kita ingin mendidik master teacher untuk 6 guru dari tingkat SMP maupun SMA. 6 guru dari tingkat SD, 3 dari tingkat SMP, 3 dari SMK. Nah, berarti total per kabupaten itu berarti adalah 6 plus 3 plus 3 plus 3. Berarti 6 plus 9 kira-kira adalah 15. Nah, 15 itulah yang diharapkan setelah bertahun-tahun itu bisa dijadikan sebagai narasumber di masing-masing daerahnya atau kabupatennya. Meskipun program ini beberapa tahun itu berkurang karena adanya program kurikulum yang sangat besar, tetapi PMPTK Matematika tetap mencanangkan ini di waktu-waktu yang akan datang. Program yang lainnya masih banyak, mungkin beberapa kita sebut lagi. Antara lain kita tetap menerima bimbingan-bimbingan teknis BIMTEK yang diikuti oleh
guru-guru dari MGMP, kemudian dari universitas yang mengelola pendidikan matematika, dan juga dari MGMP. Maka dengan menggunakan BIMTEK yang pendek-pendek ini, insya Allah PMPTK Matematika tetap mempunyai peran di dalam rangka pengabdian masyarakat. Sebagai gambaran, tahun 2013 dan 14 rata-rata 5.000 orang peserta BIMTEK per tahun, ya. Itu rata-rata dari beberapa tahun sekitar 5.000. Sedangkan tahun ini belum ketahuan, sudah ada banyak tapi belum bisa kita hitung secara keseluruhan. Harapannya bimbingan-bimbingan teknis itu tetap diperlukan oleh masyarakat dan PMPTK masih bisa berperan lebih banyak. Saya kira itu kebijakan-kebijakan yang bisa kami sampaikan. Beberapa informasi lain yang belum saya sampaikan bisa Bapak Ibu download di website PMPTK Matematika p4tkmatematika.org. Di sana ada profil PMPTK Matematika secara utuh. Nanti Bapak Ibu bisa mengkomunikasikan dengan PMPTK Matematika apabila memerlukan informasi-informasi itu lebih mendetail. Saya kira demikian kebijakan yang bisa kami sampaikan kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua. Apabila nanti masih ada yang mau ditanyakan, baik yang berkenaan dengan yang saya sampaikan ataupun berkenaan dengan informasi lain di PMPTK maupun Kemdikbud, kami masih terbuka untuk didiskusikan di forum. Forum itulah nanti yang akan kita layani oleh para pejabat di PMPTK Matematika secara bergiliran, dan apabila Bapak Ibu mempunyai komentar dan saran, silahkan disampaikan melalui forum. Demikian dari saya. Apabila ada kekurangannya dalam kami menyampaikan kebijakan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.